Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Brigita Suni dengan NIM 2101160021. Saya mahasiswa semester 4 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada klimaks video ini, kita akan membahas mengenai teori kepribadian yang dikemukakan oleh Karen Horney dengan konsep teori psikoanalisis sosial. Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui biodata atau biografi singkat dari Karen Horney. Karen Danielsen atau Karen Horney lahir di kota Hamburg atau di Jerman pada tanggal 16 September 1885. Ayahnya yang bernama Bernard Wacels Danielsen merupakan seorang kapten kapal dan merupakan seorang yang sangat otoriter. Sedangkan ibunya yang bernama Clotilde van Ronselen merupakan seorang wanita Jerman yang sangat dikenal baik keluarganya. Horney mempunyai kakak laki-laki yang selalu diperlakukan lebih baik dibandingkan dirinya. Hal itu menyebabkan kehidupan pada masa kecil Horney sangatlah tidak bahagia, sehingga pada masa dewasanya Horney mengalami depresi. Pada usianya yang ke-13, Horney memutuskan untuk menjadi seorang dokter. Tetapi sayangnya pada saat itu tidak satupun universitas yang mau menerimanya. Singkat cerita, pada tahun 1960, Horney berhasil masuk di Universitas of Freiburg dan menjadi salah satu wanita pertama di Jerman yang bisa belajar ilmu kedokteran. Yang berikut adalah konsep dasar dari teori Horney. Teori kepribadian Horney menjelaskan bahwa rasa cinta yang tidak terpenuhi pada masa kanak-kanak akan mendorong berkembangnya kecemasan dan permusuhan dasar setiap orang. Asal kecemasan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak, dan hal itu sangat berkaitan erat dengan orang tuanya. Misalnya, pada masa kecil anak, kurangnya kehangatan dari orang tua atau kurangnya kasih sayang dan juga keterlibatan langsung dari orang tua terhadap anak. Jadi pada intinya di sini pada teori kepribadian Horney, teori ini menekankan pada pengalaman masa kecil atau pengalaman masa kanak-kanak, yang mana jika pada kehidupan masa kecil seorang individu di situ adanya pengabaian atau ketidakacuan atau kasih sayang dari orang tua, maka hal itu akan membuat si individu itu mengalami yang namanya kecemasan dasar atau basic anxiety. Jadi kecemasan dasar itu merupakan perasaan takut atau perasaan inferior ataupun perasaan tidak aman yang dimiliki oleh seorang anak. Dari mana asal kecemasan itu? Otomatis kecemasan itu berasal dari pola asuh orang tua pada masa kecil si anak. Jadi ketika masa kecilnya si orang tua itu kurang memberikan kehangatan, kurang memberikan kasih sayang terhadap si anak, maka muncullah yang namanya kecemasan dasar tersebut. Jadi jika adanya kecemasan dasar tersebut, maka akan ada reaksi yang dimunculkan oleh individu ketika beradaptasi atau bersosialisasi dengan dunia luar. Jadi ada beberapa cara, yaitu gaya pasif atau individu itu percaya bahwa ketika ia mengalah maka dia akan mudah untuk bersosialisasi dengan dunia luar. Kemudian ada gaya agresif, yang mana individu itu merasa bahwa jika dengan mengalahkan orang lain maka saya bisa dapat berbaur dengan dunia luar. Kemudian ada yang namanya gaya menarik diri, yang mana individu merasa bahwa saya dapat bersosialisasi atau beradaptasi dengan dunia luar jika saya itu tidak melibatkan perasaan atau emosi. Ada pula aspek-aspek diri menurut Karen Horney, yaitu yang pertama diri yang sesungguhnya, kemudian ada diri yang dianggap rendah, dan juga ada diri yang diidealkan. Ketiga, aspek diri menurut
sangat berkaitan erat. Nah, jadi diri yang sesungguhnya itu merupakan inti dari kepribadian diri individu. Jadi jika pada masa kecil si individu terjadinya pengabaian atau ketidakacuan dari orang tua, maka hal tersebutlah yang dapat merusak inti diri dari individu, sehingga hal itu menimbulkan yang namanya diri yang dianggap rendah. Jadi diri yang dianggap rendah ini individu menanamkan persepsi terhadap dirinya bahwa dia itu tidak bisa apa-apa, dia itu perasaan inferioritasnya sangat tinggi. Nah, karena individu itu menganggap dirinya itu rendah, sehingga muncullah yang namanya diri yang diidealkan. Diri yang diidealkan ini merupakan salah satu bentuk atau harapan dari kepribadian yang harus dicapai, dan diri yang diidealkan itu dibentuk berdasarkan perasaan inferior yang ada pada diri yang dianggap rendah tadi. Berikut adalah kebutuhan dan kecenderungan neurotik. Yang pertama adalah kasih sayang dan penerimaan. Jadi individu itu membutuhkan yang namanya penerimaan dan kasih sayang. Hal itu dilakukan untuk bisa menyenangkan orang lain. Yang kedua, partner yang kuat. Seorang individu percaya bahwa dengan adanya partner atau pasangan yang kuat, maka hal itu memungkinkan untuk bisa menyelamatkannya dan bisa memberikan makna pada hidupnya. Yang ketiga, ada kehidupan dalam ranah yang sempit, kemudian ada kekuasaan, adanya eksploitasi, adanya prestis atau individu itu memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi yang terdepan atau menjadi yang nomor satu, kemudian adanya kekaguman, ambisi dan prestasi pribadi, independensi, dan juga kesempurnaan.